Demikianlah selebrasi dengan pertarungan yang sejauh dalam rangka merayakan tahun 75. Sekali lagi berikan yang paling meriah untuk penampilan Marching Band Gita Bahana pelayanan SMK Wisnu Karya 7. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Marching Band Ramanggono dalam lakon Barongan Indah Sepakat. Selamat menyaksikan.
singgah, singgah. Pan suminggah. Durga kala suminggah. Singgah, singgah. Allah singgah. Pan suminggah. Durga kala suminggah. Singgah, singgah. Kala singgah. Pan suminggah. Durga kala suminggah. Singgah, singgah. Kala singgah. Pan suminggah. Durga kala singgah, singgah. Pan suminggah. Durga kala suminggah.
simbol kebersamaan dan kekuatan sosial. Ini adalah warisan budaya yang patut dilestarikan. Gerakan tarian khas Gambiak mengiratkan semangat kolaborasi, gotong royong yang relevan untuk diadopsi oleh generasi muda masa kini. Kota Kudus, mari berkolaborasi membangun, merupakan karakter pribadi masyarakat Jawa, merawat nilai-nilai luhur, gotong royong, solidaritas, serta kekeluargaan. Menariknya, rewang dilakukan dengan ikhlas, semata-mata demi membantu jalannya acara dari keluarga dan riset pinangan. Tanggung jawab kita sebagai generasi penerus agar bisa melestarikan uri-uri layaknya si Gemang es Maku, siswa generasi emas SMP 5 Kudus. Para hadirin yang berbahagia, inilah tradisi Rewang Semanten. STMSI beserta segenap jajarannya yang kami banggakan seluruh masyarakat Kota Kudus. Malam hari ini, putra-putri SMP 3 Kudus mempersembahkan sajian menarik perpaduan antara tari dengan sejarah
tari dan adat kebiasaan, tari dan sendi-sendi kehidupan gadis-gadis di seluruh pelosok Kota Kudus yang kami kemas apik dan menarik dalam sajian yang berjudul Pesona Gadis Kretek. Sajian ini menggambarkan kehidupan, kebiasaan sehari-hari dari para gadis di Kota Kudus. Tidak hanya dikenal cantik rupawan, gadis asal Kota Kretek dikenal sebagai gadis santri yang religius, alim, santun, terampil, tangguh, dan cerdas. Gadis Kretek memiliki pesona yang luar biasa. Mereka mahir dan pintar dalam berbagai bidang dan menjadi ujung tombak ekonomi keluarga. Gadis Kretek terampil dalam menjahit, sekaligus menyulam dan membordir. Gadis Kretek juga ahli dalam meracik olahan rasa dalam membuat jenang, menilik rokok, serta sangat lincah dalam membuat berbagai model anyaman bambu. Gadis Kretek senantiasa akan terus memberikan sumbangsi, kontribusi, dan karya-karya nyata untuk kemajuan Kota Kretek, Kota Kudus tercinta. Selamat Hari Jadi Kota Kudus yang ke-475. SMP 3 Kudus, bisa, bisa, bisa. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari SMP 1 Dago hadir untuk
kemudian ditumbuk dalam lubang bambu dan aluk kayu untuk menghasilkan biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Kemudian digoreng dalam wajan tanah hingga mengeluarkan aroma kopi nan khas. Digiling dan diayak menjadi serbuk halus, lalu diseduh menjadi minuman yang nikmat, bercita rasa sejati. Dahulu dibawa ke kota-kota sebagai bahan baku dan kini berkembang menjadi produk olahan yang menjadi ikon wisata kuliner bilangan mulia. Secangkir kopi hitam, penambah stamina, penyemangat kerja, menyehatkan raga, membahagiakan jiwa. Kopi mulia, selasa minuman sejuta manfaat. Digemari pria wanita, para muda hingga setua. Dari pelosok hingga ke mancanegara, membawa kejayaan nama kota Kudus tercinta. Nikmatnya kopi mulia membawa berkah bagi kita semua. Jayalah selalu. Mas, ayo cancot tandang gawe. Bangun desa supaya endah warnane. Gotong royong iku kan dadi stradane. Lanang wadon tuwa enom nyambut gawe. Dik gede enom tuwa wis tumandang desa makmur kelawan dan kuwi dikadang kanthi tekad amakmur kanthi tenanan ora wadah nanging awakku tuwa bang gorengan galak
Satu Gepok mempersembahkan tradisi Kupatan. Hingga saat ini masyarakat di Kabupaten Kudus masih memegang teguh tradisi Lebaran Ketupat. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 8 bulan Syawal atau H+7 Hari Raya Idul Fitri. Tradisi Kupatan bukan hanya sebuah tradisi lebaran dengan menghidangkan ketupat, sejenis makanan yang dimasak dan dibungkus daun janur berbentuk prisma maupun segi empat. Kupatan memiliki makna dan filosofi mendalam. Tradisi Kupatan berangkat dari upaya Wali Songo memasukkan ajaran Islam melalui kebudayaan, karena pada zaman dahulu orang Jawa selalu menggunakan simbol-simbol tertentu. Janur biasa digunakan masyarakat Jawa dalam suasana sukacita seperti pesta pernikahan atau momen menggembirakan lain. Janur dalam bahasa Arab berasal dari kata Ja'anur atau telah datang cahaya, sebuah harapan cahaya menuju rahmat Allah sehingga terwujud negeri yang makmur dan penuh berkah. Sedangkan isinya dipilih beras yang dimasak menjadi satu sehingga membentuk kepalan yang sangat kempal. Ini pun memiliki makna tersendiri, yakni makna kebersamaan dan kemakmuran. Selain itu, kupat berarti mengaku lepat atau mengakui kesalahan. Bertepatan dengan momen Lebaran, kupat mengusung semangat saling memaafkan, semangat taubat pada Allah dan sesama manusia. Kupat dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kafi, yakni kufar, yang berarti sudah cukup harapan. Sehingga dengan berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian Lebaran 1 Syawal, dan dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari Syawal, maka orang-orang yang kufat merasa cukup ibadahnya, sebagaimana hadis Nabi, hal demikian bagaikan puasa 1 tahun penuh. Mari kita lestarikan tradisi Kupatan di Kabupaten Kudus. Sekali lagi kita boleh beri tepuk tangan untuk SM. Jangkung mengatakan apabila cucu Depok hanya manis dan bisa hidup kembali dengan cara membuat jenang gamping. Setelah itu Bang Depok membuat jenang gamping untuk memenuhi persyaratan dari Syekh Jangkung. Akhirnya setelah seluruh ritual dijalankan dan sang cucu di sini bisa hidup kembali dan hidup dengan bahagia selamanya. Warga Kudus yang luar biasa, demikian tadi persembahan dari siswa-siswi SMP 4 Kudus dengan tema tradisi Lebaran Ketupat. Semoga dari sajian ini bisa semakin menguatkan tradisi dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia.
bijaksana, Sang Ratu Lebah memimpin koloni dan memastikan sarangnya aman. Madu adalah anugerah alam yang telah membesarkan kota Kudus tercinta. Madu bukan hanya makanan, tapi juga simbol kemakmuran dan keseimbangan alam. Mari jaga hutan mulia lestari untuk anak cucu kita nanti. Selamat ulang tahun kampanye restitusi Kabupaten Kudus berkolaborasi membangun negeri. SMP 2 Kudus. Bapak Ibu bisa membagikan madu 100 madu untuk hadirin semuanya sebagai wujud cinta SMP 2 Kudus terhadap Kudus tercinta. Luar biasa sekali bagi-bagi madu gratis. Ini juga mendukung bahwa Kudus menjadi kabupaten yang sehat ya. Betul sekali Meja, tentunya ini merupakan hasil bumi dari Kota Kudus tercinta. Oke, tentunya dari Desa Kutowaringin. Desa Kutowaringin. Dukuh Waringin. Oh, Dukuh Waringin Dawe. Kecamatan Dawe. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih dari SMP Negeri 2 Kudus. Selamat melanjutkan perjalanan ke garis finish. Meja, kalau kita lihat tadi, kalau kita biasanya melihat ada kumbang itu takut ya. Iya. Tapi kalau ini beda ya. Ini bukan kumbang, itu lebah. Oh, lebah. Iya, lebah. Sama ada bunga matahari ya. Ada bunga matahari. Dikisahkan pada zaman dahulu masyarakat lereng Gunung Muria hidup dalam kemakmuran, gemah riba Pocinawi karena hasil pertanian yang melimpah, kebutuhan sandang, pangan, dan papan tercukupi. Akan tetapi tanpa diduga kemakmuran mereka terusik oleh hama tikus. Tikus merusak tanaman produksi. Hampir tanaman produksi mereka habis. Mereka berusaha mengusir tikus-tikus itu. Betapapun keadaan itu tetap membuat masyarakat merasa sedih. Namun Sunan Muria memberikan petuah bahwa kayu pakis aci yang tumbuh subur di Gunung Muria bisa untuk mengusir tikus. Hidup makmur kembali mereka raih, sekalipun tikus tetap hidup. Keseimbangan ekosistem alam terus terjaga, dan lapisan kayu pakis aci yang bermotif seperti kulit
ditakuti politikus. Karenanya kayu pangistasi itu disebut kayu naga mulia. Dirgahayu Kota Kudus ke-475 berkolaborasi untuk negeri SMP 1 Jati. Kami persilakan untuk segenap para peserta dari SMP Negeri 1 Jati untuk bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke garis finish. Tentunya dengan mengusung tema kayu naga mulia. Iya ya, biasanya memang tikus ini menjadi salah satu hama yang menyebalkan ya. Tapi untungnya orang Kudus punya solusinya. Saya juga hampir lupa kalau kita tuh punya kayu naga mulia. Bisa Betul ya? sekali ya. Iya, langsung diambil ya. Iya. Baik, itu tentunya. Kirap jenang Rahayu Wanda Tomo Gusti ayam titi tentram besok kami Pada malam hari ini, pemerintah Kecamatan Kota Kudus yang diwakili Desa Kaliputu mempersembahkan gelar tari kirap jenang teboan yang berupa arak-arakan warga Desa Kaliputu. Dengan menggunakan tego yang disunggi di atas kepala, mereka terlihat cantik dan anggun. Serta mereka membawa manggar sebagai simbol sebuah kemeriahan. Desa Kaliputu yang merupakan sentra industri jenang di Kabupaten Kudus memiliki tradisi yang unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tradisi ini dinamakan kirap jenang teboan. Kirap jenang teboan digelar setiap tanggal 1 Muharram pada penanggalan Islam. Ini merupakan wujud syukur dari warga Desa Kaliputu. Desa Kaliputu memiliki banyak industri jenang. Tidak lupa ada barisan yang membawa gunungan, turut serta membawa kemeriahan jenang teboan. Selamat ulang tahun Kota Kudus ke-475. Dirgahayu Kabupaten Kudus. Kudus berkolaborasi membangun negeri. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kecamatan Kota Desa Kaliputu dengan kirap jenang tebokan. Wow, ternyata masih sampai belakang ya. Iya, luar biasa sekali. Oh, ini tentunya
Tidak hanya dari SDM-nya yang diusung dan juga kebudayaannya, Mega. Tentunya ini kita mau diusung juga. Ini kreasi sebagai apa ini ya? Hiburan teatrikal dan juga dari versi persembahan terbaiknya dari Kecamatan Kota. Iya, tentunya hal ini menjadi daya tarik juga ya dari Desa Kaliputu tentunya. Dan sekali lagi kami mohon untuk menyegerakan melanjutkan perjalanan dari Desa Kaliputu karena kita akan berlanjut ke peserta selanjutnya. Ditinggalkan leluhur, sikap spiritual yang bisa tumbuh di hampir segala jenis tanah, mengajarkan tentang keselarasan dengan alam. Menjadi masyarakat desa yang mampu mengolah hasil alamnya, mempraktikkan prinsip keberlanjutan dengan tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan dan selalu menanam kembali setelah memanen. Tiap batang bambu yang diolah menjadi kerajinan, terdapat semangat gotong royong yang begitu kuat. Proses pengolahan bambu bukanlah kerja satu orang. Ia memerlukan kolaborasi banyak tangan, dari memilih bambu yang terbaik hingga menganyamnya menjadi bentuk kerajinan. Kearifan lokal terwujud dalam kerjasama ini, di mana setiap individu saling mendukung dan menyokong satu sama lain, layaknya rukun bambu yang berdiri tegak bersama-sama. Iya, silakan. Ada leong-leongnya juga loh ya, ternyata Mega. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan bisa untuk melanjutkan perjalanan dari Kecamatan Kaliwungu. Dan sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Kecamatan Kaliwungu. Luar biasa sekali tentunya. Mohon izin untuk para
Kinuren ing pas jane ati anggugah sumringah bunga menawari cahya sumenang kalian panang pasuryan sendang widodari menawa Mengubah bangga dalam bahagia. hilang ke penghilang ditelan hasrat merusak bumi tangan jahil jiwa yang serakah hasrat merusak bumi hancur kau hancur hingga tenggelam kau biarkan sampah membelenggu diri menjerat nari kalian kau rusak bumi. Air mengalir menghidupi, air bertanda kesungguhan, air mengalir menghidupi, alam memberkahi bumi. Indah sedang dipetani pesok cagar budaya Desa Menawan, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Bersyukurlah berkah menjaga alam menyembuhkan hati yang suci. Air mengalir menghidupi, air mengalir menghidupi kotaku yang suci. Air mengalir menghidupi, jaga kelestarian sumber mata air untuk anak cucu di bumi. Selamat hari jadi kotaku kudus tercinta. Selamat hari jadi kotaku. Kawruyan kirap pangobong saking Kecamatan Jati ingkang kawakili dening Desa Kembal Kulon nggambaraken tradisi saparan. Oke, menika ingkang minangka dados sang raja ratu panjenengan Bapak Camat Jati Bapak Riza Akbar STP MSI ingkang amengku laladan Kecamatan Jati salahipun dawuh pikasi katon aku Prabu miwah Prabu Minggu dijaring Narendra Toko kentok bak ing kawi bawan luhur ingkang garwa kinasih katon ayu sesang warna lamun cinandra lir kadya Prameswanata Emerito Sagogung poro kakisem
ingkang berpimpin panggalan tari saparan saking kepal kula. Tradisi saparan wujud uri-uri budaya luhur ingkang wonten ing kepal kula. Ingkang sampun rumampah bukti ini saking leluhur ingkang menas kita inggih pripun bukti Mbah Bobot Poncowati. Adalah sing mandang bangun pojok madhep pripun ingkang amur bengat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanthi hangadaken pagat rindu cinta bagiaken kebakan satu keluar dalam bangkuan. Kanthi manung surujo bruto surut ing sahabat apa dating dakak wabut loko anggung rezeki ibu nengkos kejawi nomor syukur menuntut ulak balak tapul balak mugi dengan gunung kalah yo arah harga kapal tempat kami luksinya dari ini punya memakai atau kiraku modoyo ini hari jadi usaha kudus hingga katung sekaligus hitung deso gantar. Ugi Gusti paring kaberkahan sedayanipun. Selamat Hari Kudus. Tanaman mereka tumbuh subur dan hasil bumi melimpah. Namun seiring dengan kekayaan materi, mereka mulai melupakan agama dan nilai-nilai spiritual. Keadaan mulai berubah ketika musim paceklik dan hama. Tanaman gagal panen dan masyarakat jadi miskin. Di tengah kesulitan tersebut, muncul tokoh masyarakat yang bernama Mbah Astro Wijoyo Surat, Kepala Desa Kandang Mas pertama. Beliau mengajak warga untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa satu ingkung ayam untuk didoakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tradisi tersebut masih dipertahankan hingga sekarang dan dipusatkan di Punden Keramat Masin. Dengan penuh harap dan keyakinan, masyarakat mengikuti ajakan tersebut. Tak lama kemudian, keberkahan kembali hadir. Tanaman kembali subur, usaha mereka sukses, dan kehidupan menjadi damai serta tentram seperti sedia kala. Desa Kandang Mas sekali lagi hidup dalam keseimbangan, baik secara materi maupun spiritual. Baik, kami persilakan untuk peserta dari Kecamatan Dawe untuk bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke garis finish, tentunya menuju ke arah timur ya. Dan di SMP 3 Kudus ya finishnya. Baik, Bapak Ibu dan juga seluruh peserta yang berbahagia.
Hari ini kami dari Kecamatan Undaan yang diwakili oleh Desa Kutuk akan menampilkan cerita folklor asal usul budaya ritual Lempokan. Sinar matahari mulai tampak saatnya memberikan harapan pada para petani untuk menanam padi dengan penuh gotong royong, keceriaan dan keikhlasan. Dengan harapan yang selalu tertanam dalam lubuk hati Nyai Sindu dan para petani agar tanaman padi tumbuh subur, gemah ripah, loh jinau. Parine lemu katon syukur nyenengke ati konco tani yakti soko guru negeri. Muncullah sekelompok kawanan tikus dan kerbau dengan keserakan memakan tanaman padi dan merenggut harapannya Sindu dan para petani agar tanaman padi tumbuh subur gemah dan jinawi. Api kemurkaannya Sindu yang meradang melihat kawanan tikus dan kerbau yang mengobrak-abrikan tanaman padi dengan segala cara dan upayanya. Sindu dan para prajuritnya mengusir para tikus dan kerbau hingga royo dan peliharaannya. Royo tentang siapa yang salah dan siapa yang benar kejadian tersebut. Kedamaian nampak terasa setelah kemunculan yang Tapik Merto yang memberikan keadilan bagi Nyai Sindu dan Kek Proyo. Dengan penuh kebijaksanaan, yang Tapik Merto memberikan nasihat kepada Nyai Sindu dan Kek Proyo untuk memagari tanaman padi dengan pagar damen. Dan dengan kesaktian Simbah Tapik Merto, pagar damen tersebut berubah menjadi lempok yang ditaruh di 4 sudut dan satu di tengah-tengah sawah atau tanaman padi. Hingga saat ini budaya lempokan masih dilestarikan dan menjadi tradisi masyarakat Desa Kutuk sebagai ritual awal sebelum musim tanam padi dimulai. Demikianlah penampilan cerita folklor asal usul budaya ritual Lempokan Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan salam hormat kami haturkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Kecamatan pada zaman penjajah sekitar tahun 1825.
penjajah dan pengikut Pangeran Diponegoro. Namun para pengikut pun berhasil mengalahkan penjajah, sehingga para pengikut kabur untuk melarikan diri ke desa Pedawang. Konon katanya strategi untuk mengelabui para penjajah. Para pengikut pun mengalihkan perhatian dengan mengajarkan kesenian barongan. Sehingga terbentuklah paguyuban Singo Barong yang berada di desa Pedawang. Untuk mengenang dan menguri-uri tradisi seni barongan, warga desa Pedawang selalu mengadakan tradisi barongan keliling di setiap acara peringatan atau acara hari besar secara turun-temurun. Karena mitosnya, jika barongan tidak dilaksanakan, akan terjadi pagebluk yang melanda desa Pedawang. Selamat ulang tahun Kabupaten Kudus ke-475. Oke, kami persilakan untuk Bapak Sekda mewakili Bapak PJ Bupati menerima cenderamata dari Kecamatan Bae, tentunya mengusung dari desa Pedawang, yakni komunitas Singo Barong. Dan kami persilakan untuk peserta Kecamatan Bae, kami persilakan untuk bisa melanjutkan perjalanan. Di zaman ketika Ambon menari di pucuk daun pakis raksasa, jauh sebelum kita mengenal desa terbang, manusia purba dengan tubuh kekar dan tatapan mata penuh misteri berkelana di lereng Bukit Patiayam. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, bayang-bayang raksasa kerap kali menghantui mimpi mereka. Stegodon, sang penguasa hutan yang gadingnya berkilau bagai bulan purnama. Gading Stegodon bagai tokat sihir para dewa, dipercaya memiliki kekuatan magis. Maka dari itu, perburuan Stegodon menjadi ritual sakral yang dilakukan oleh para pemburu ulu. Ketika menari menyingsing, mereka berangkat menuju hutan dengan kapak dan tombak. Sebuah kisah tentang keberanian dan kekuatan. Manusia menentang alam sebagai pengikat kita bahwa manusia adalah bagian dari alam. Persembahan dari Karang Taruna Kecamatan Jekulo, Bumi Purba Patiayam. Siapa itu? Dada.
Luar biasa sekali, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Kecamatan Jagula Bumi Purba Pati Ayam. Luar biasa sekali, bagaimana ini pengunjung yang berada di sebelah timur masih tetap di situ. Kecamatan Mejobo mempersembahkan Kridaning Caping Kalu. Tepatnya di Desa Gulang. Disitulah dibuat sebuah caping unik yang kita kenal dengan nama Caping Kalu. Caping ini berbeda dengan caping-caping yang ada di sekitar kita. Kalau biasanya caping itu berbentuk kerucut di bagian atas, namun caping kalau ini bentuknya lingkaran datar. Dibuat dari bahan bambu pilihan dengan berbagai macam jenis anyaman. Ada yang halus, ada yang kasar. Disusun berlapis-lapis, ada yang di bawah, ada yang di atas. Masing-masing mempunyai fungsi dan peran, saling melengkapi, saling menguatkan, untuk bisa melindungi kepala dari panas dan hujan, serta menjadi sebuah aksesoris yang eksotik dan elegan dalam sebuah penampilan yang berkelas dalam balutan baju tradisional, baju adat Kudus yang kita banggakan. Luar biasa sekali, boleh kasih tepuk. Hadirin yang berbahagia, Pura Group akan menampilkan kekayaan budaya Kudus yang merupakan bagian dari budaya Nusantara tercinta. Menghadirkan Menara Kudus yang kini menjadi ciri khas dan ikon Kabupaten Kudus dan menggambarkan akulturasi budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Kota Kudus menyimpan peninggalan Islam yang cukup kental yang berasal dari ajaran dua wali, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria, yang merupakan bagian dari Wali Songo yang memiliki andil dalam penyebaran agama Islam di Kota Kudus. Sunan Kudus mewariskan filosofi dan konsep hidup yang agung, yaitu Gus Jigam, yang merupakan singkatan dari Gus, Ji, dan Gam. Gus yang berarti bagus akhlaknya, tidak hanya memiliki wajah yang tampan dan cantik, tetapi putra dan putri Kudus juga memiliki akhlak yang baik, menyayangi dan toleransi yang tinggi terhadap sesama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ji, yang berarti mengaji. Sebagai seorang muslim, harus rajin membiasakan diri untuk mengaji dan mempelajari ilmu agama, tidak hanya membaca, tetapi juga mengamalkannya. Gam, yang berarti berdagang. Budaya dagang diajarkan agar kita memiliki etos kerja dan semangat untuk mencari rezeki.
Beragam kekayaan budaya dan tradisi Kudus yang akan kami tampilkan selanjutnya adalah barongan. Seni barongan Kudus konon diciptakan oleh Ki Gede Lolang, dibantu dan dilanjutkan oleh Ki Gede Getas untuk sarana dakwah dan hiburan rakyat, serta difungsikan untuk upacara adat, diantaranya upacara ruatan kelahiran, upacara penakar wadah, membuang sengkala dan lain sebagainya. Caping Kalo merupakan kearifan lokal Kudus sebagai warisan budaya kerajinan masyarakat Kudus, berbahan baku bambu yang digunakan untuk menutup kepala wanita dan menjadi satu bagian dengan busana adat Kudus. Sego Jangkrik merupakan kuliner yang menjadi ciri khas saat tradisi buka luar. Sego jangkrik merupakan makanan yang disajikan dengan irisan daging kerbau dan dibungkus dengan daun jati. Garuda merupakan lambang kenegaraan Republik Indonesia, di mana implementasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dari segala penjuru bumi pertiwi. Budaya Kudus merupakan bagian dari budaya Nusantara yang harus diwariskan kepada generasi penerus agar tidak kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Demikian persembahan dari Puragu dan kami mengucapkan selamat dari ulang tahun Kota Kudus yang ke-475. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk PT Pura Barutama. Luar biasa sekali, kami persilakan untuk bisa melanjutkan perjalanannya menuju untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kudus ke-475, kami dari Young Team Karifan menampilkan kebudayaan akulturasi budaya Muslim Tionghoa di Kota Kudus. 3 orang model memakai baju chongsam yang biasa dipakai dalam keseharian maupun dalam acara besar, diiringi oleh 8 penari kipas yang mencirikan keangguran seorang perempuan etnis Tionghoa. Barongsai, sang singa ikonik yang ditampilkan saat perayaan Tahun Baru Imlek yang kita kemas secara abstrak untuk HUT Kota Kudus dengan harapan mengusir sesuatu hal yang buruk dan mendatangkan banyak
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk The Lions. Kota Kudus, kota kecil yang penduduknya harmoni dan produktif. Sri Kandi Kota Kudus dalam menghidupkan ekonomi keluarga. Banyak yang bekerja sebagai buruh tani, karyawan pabrik, karyawan kantor dan lain sebagainya. Selain kesibukan mereka dalam rutinitas rumah tangga sehari-hari, maju terus Sri Kandi Kudus. Selamat Hari Jadi Kota Kudus yang ke-475. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPR Bandara Kudus dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Kudus ke-475 mempersembahkan sebuah tarian kolosal yang terinspirasi dari kearifan lokal budaya di Desa Kaliwungu. Inilah tari Gebyok Ukir.
Cingramata yang akan diserahkan. Baik, luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk PT BBR yang ke-475. Selamat jalan. Selamat jalan untuk PT BBR Bank Daerah. Selamat melanjutkan perjalanan. Benar. Oke. Baiklah hadirin dan juga seluruh para pengunjung dan juga masyarakat Kota Kudus di puas belum nontonnya nih kafe. Perkembangan Desa Gondosari tidak terlepas dari peranan Bapak MC Wali Kota dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, maka terwujudlah sinergi berkelanjutan yang menciptakan keharmonisan antara manusia dan alam di wilayah ini sehingga memberikan kontribusi yang kuat untuk kemajuan Kota Kudus. Sing kiwa Adit. Sing kulon Adit. Sing kulon. di halaman Desa Menara dengan instruktur Kak Pramudio, Kak Aini Analis, Kak Agus Sutiono, dan Kak Farid. Inilah dia Grup 6 Bakra.